kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Pejabat pembuat komitmen Bawaslu Sulawesi Tengah ditahan karena kasus korupsi. Warga Desa Mbuwu menunggu uluran tangan pemerintah memperbaiki jembatan. Hutan pinus Tentena menjadi destinasi wisata favorit di Poso. Harapan warga Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala untuk menikmati jembatan yang layak sebagai sarana penghubung antar desa tak kunjung kesampaian. Tidak hanya jembatan, kondisi jalan di dusun tersebut juga rusak dan belum diaspal. Sudah lebih 10 tahun, jembatan sepanjang hampir 10 meter tersebut tak kunjung diperbaiki. Padahal, keberadaan jembatan ini sangat penting karena merupakan jalur penghubung antar desa. Setiap hari jembatan ini dilintasi warga meski hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak bisa melintas. Kondisi jembatan ini sangat membahayakan bagi warga, terutama anak-anak. Jika tidak hati-hati saat melintas, bisa terpeleset dan terbawa arus sungai yang deras. Apalagi saat musim hujan, jembatan ini cukup berbahaya untuk dilintasi. Tokoh masyarakat Desa Mbuwu, Fredrickson, mengatakan kondisi jembatan tersebut sudah lama berlangsung, namun tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, keberadaan jembatan tersebut sangat penting untuk membantu roda perekonomian warga setempat. Jembatan ini memang sangat dibutuhkan baik warga yang ada di sini, bahkan semua orang-orang atau yang melewati ini tentunya dibutuhkan sekali karena ini tidak bisa melewati tempat lain selain di tempat ini. Karena di Dusun 4 ini sendiri yaitu ada banyak fasilitas umum atau fasilitas pemerintah yang ada di dalamnya. Warga Desa Mbuwu berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan membantu perbaikan jembatan tersebut, sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk menyeberang dengan menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selain jembatan, warga juga berharap jalan penghubung antar desa tersebut yang sebagian berlubang bisa diperbaiki dan diaspal. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Ekspresi gembira dan bahagia diperlihatkan Muhammad Ariza dan Siti Atiyah. Kedua mahasiswa tersebut berhasil menjadi pemenang Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Mereka terpilih setelah menyisihkan puluhan peserta lainnya pada babak akhir seleksi Duta Bahasa pada Jumat malam. Mahasiswa Universitas Tadulako Palu itu berhasil mengungguli 2 pasangan rival beratnya. Kadar bahasa Indonesia menjadi persentase atau fokus utama, kemudian kadar bahasa daerah menjadi kedua, dan kadar penguasaan bahasa asing menjadi bagian ketiga. Nah, kita harapkan anak muda sekarang, anak muda Indonesia memiliki ketiga aspek ini. Seleksi Duta Bahasa Sulawesi Tengah berlangsung selama sebulan. Mulai dari seleksi wawancara, menggali potensi pengetahuan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kemudian pengetahuan umum dan seleksi berkas, serta uji kemahiran berbahasa Indonesia. Awalnya ada total 109 orang yang mendaftar hingga menyisakan 20 finalis sampai 3 pasang finalis terbaik. Muhammad Ariza terpilih menjadi terbaik pertama putra mewakili Kabupaten Buol sebagai penutur bahasa Buol. Sementara Siti Atiyah berasal dari Kabupaten Banggai mewakili penutur bahasa Saluan. Selain mendapatkan uang pembinaan senilai 12 juta rupiah, terbaik pertama akan diberangkatkan ke tingkat nasional mewakili Sulawesi Tengah.
Ajang penjaringan duta bahasa ini sebagai upaya sosialisasi pengutamaan bahasa negara alias bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Oke, baik, jadi kesan saya sangat terharu pada malam hari ini, sangat bersyukur karena ini merupakan percobaan ketiga kali setelah saya gagal untuk bergabung di Duta Bahasa, dan akhirnya setelah saya bergabung ketiga kalinya, saya berhasil meraih terbaik 1 di Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Dan bukan salah satu hal perjuangan saya dan teman-teman, bukan hanya saya yang memiliki perjuangan di sini, tetapi banyak juga saya adalah yang terbaik dari yang terbaik, tapi semuanya itu adalah yang terbaik. Mereka-mereka yang terpilih akan mewakili pemuda dan pemudi untuk mengambil bagian menjadi model berbahasa yang baik dan benar, santun, dan paham kapan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Mereka juga memiliki tanggung jawab mengajak masyarakat untuk melestarikan bahasa daerah di wilayah dan etniknya masing-masing. Pasalnya, Sulawesi Tengah mengalami darurat bahasa daerah. Jumlah penutur yang makin sedikit berpotensi tergerusnya bahasa daerah oleh waktu. Peran generasi muda diharapkan menjadi pendorong semangat para masyarakat dari berbagai etnik agar bangga dan tetap melestarikan bahasa daerah. Di Sulawesi Tengah sendiri ada hampir 30 bahasa daerah dari berbagai etnik dengan dialeknya masing-masing. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Poso ternyata memiliki objek wisata, baik alam, sejarah, maupun pantai yang cukup banyak. Sayangnya, sebagian objek wisata tersebut tak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya hutan pinus yang terletak di Kelurahan Tentena, Kecamatan Pusalemba, Kabupaten Poso. Untuk sampai di lokasi hutan pinus, hanya butuh waktu kurang 10 menit dari pusat kota Tentena, atau 1 jam perjalanan dari kota Poso. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hanya saja harus berhati-hati karena jalan yang menanjak dan sempit. Begitu tiba di lokasi, kita akan disuguhkan pemandangan jejeran pohon pinus menjulang tinggi. Ada ratusan pohon pinus yang berusia puluhan tahun di lokasi seluas 20 hektar tersebut. Hawa sejuk dari pepohonan yang rindang membuat pengunjung betah. Terlebih lagi, pengunjung bisa menyaksikan pemandangan kota Tentena dari ketinggian dan diabadikan melalui kamera telepon genggam. Di lokasi juga disiapkan beberapa spot foto untuk bersuah foto. Sayangnya, spot-spot tersebut kurang terawat dan sebagian sudah rusak. Mardia Baharta, salah seorang pengunjung dari kota Palu, mengaku senang bisa berkunjung ke hutan pinus Tentena kali pertama. Ia terkesan dengan pemandangan yang mempesona di lokasi tersebut. Saya bisa berkata-kata lagi, pemandangannya begitu indah, terus nyaman dan sejuk sekali udaranya. Sementara itu, pengelola tempat wisata hutan pinus Tentena, Antonio Carlo, mengaku kalau tempat wisata tersebut ramai dikunjungi setiap hari libur maupun akhir pekan. Tidak hanya warga Kabupaten Poso, pengunjungnya juga datang dari daerah lain dan bahkan dari luar negeri. Biasa hari-hari libur atau hari Sabtu hari Minggu. Terus sejak kapan digunakan Pak tempat wisata ini? Sejak kurang lebih sekitar 5 tahun. Meski memiliki daya tarik tersendiri, namun keberadaan objek wisata hutan pinus perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Objek wisata ini cukup potensial untuk dikembangkan dan bisa menjadi destinasi wisata yang favorit. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.